Guys, hari ini gue dapet berita duka cita. Salah satu calon customer gue itu meninggal dunia. Gue baru dapet beritanya dari anak almarhum. Jadi customer gue ini seminggu yang lalu tuh datang ke showroom. Dia berminat ke salah satu unit stok gue. Kemudian dia kasih tanda jadi ya, booking sejumlah 6 juta rupiah. Kemudian gue proses ke leasing, disurvei. Hasil dari leasing, customer tersebut disetujuin ya, approve. Dengan catatan dia harus naik DP 5%. Kemudian gue sampaikan ke customer bahwasanya ada kenaikan DP 5% yang dipintakan oleh leasing. Customer tersebut setuju, tetapi dengan catatan beliau meminta tenggang waktu seminggu untuk pelunasan kenaikan DP 5%. Oke, berarti gue deal, gue akan serah terimakan mobil ini jika kenaikan 5%-nya setelah dilunasin ke showroom. Kemudian tak sampai seminggu, gue mendapat kabar bahwasanya calon customer gue ini meninggal dunia. Ya, pastinya gue kaget dan gue ucapkan bela sungkawa ya. Kemudian gue telepon ke ahli waris, tepatnya anaknya ya. Ini proses kreditnya mau diteruskan atau dibatalkan. Kemudian anaknya nanya, kalau diteruskan itu seperti apa Pak? Kalau dibatalkan seperti apa? Kalau diteruskan, pastinya nanti kita akan survei ulang. Karena debitur sebelumnya meninggal dunia, otomatis gugur secara hukum. Dan yang kedua, jika dibatalkan, maka showroom akan membalikkan full uang yang sudah masuk, yaitu senilai 6 juta akan kita kembalikan lagi ke ahli waris calon customer gua tersebut. Akhirnya setelah diskusi, mereka memutuskan untuk tidak meneruskan transaksi. Artinya tanda jadinya gua batalkan dan gua konfirmasi ke leasing bahwasanya prosesnya di stop karena debitur meninggal dunia. Oke, case-nya close, selesai. Di sini gua mau cerita ke kalian ketika ada debitur yang sedang menjalani kredit mau kendaraan di pertengahan perjalanan sang debitur tersebut meninggal dunia. Nah, ada beberapa hal di sini yang mau gua sampaikan. Jika debitur meninggal dunia, apakah debitur itu masih mempunyai kewajiban meneruskan angsuran atau angsurannya sudah dihitung lunas? Nah, di sini kita harus kembali lagi ke awal, ke pra-survei ya. Ketika kalian ambil mobil, biasanya kan disurvei oleh leasing. Dan leasing itu, orang leasing itu akan menawarkan 3 asuransi. Yang pertama TLO, total loss only, hanya kehilangan. Yang kedua kombinasi. Kombinasi itu antara asuransi all risk, segala risiko, dan sisa tenornya itu TLO, hanya kehilangan. Atau yang ketiga adalah full all risk, full tenor. Artinya segala risiko panjang masa kredit. Tapi dari 3 tersebut masih ada satu lagi, yaitu asuransi jiwa. Nah, fungsi dari asuransi jiwa ini adalah bahwasannya jika dalam perjalanan masa kredit, customer itu, debitur itu meninggal dunia, maka secara otomatis hutangnya lunas. Artinya sudah di-cover oleh asuransi jiwa tersebut. Nah, jadi di sini gua mau kasih tahu ke kalian, ketika kalian mengajukan kredit, kalian harus detail menanya tentang asuransi ini. Apakah kalian memakai salah satu dari 3 asuransi yang tadi, plus asuransi jiwa. Jadi kalau kalian plus asuransi jiwa, maka kalian tidak, ketika ada hal-hal seperti meninggal, kematian, maka ahli warisnya tidak mempunyai kewajiban untuk meneruskan angsuran, karena sudah di-cover oleh pihak asuransi, dilunasin pihak asuransi. Guys, di sini gue juga mau kasih gambaran jika kalian mengajukan kredit ya, mobil, dan mungkin usia kalian itu 50 tahun ke atas, gue menyarankan kalian memilih salah satu dari 3 asuransi tadi plus asuransi jiwa. Ya emang benar, usia, umur, rezeki itu di tangan Tuhan, di tangan Allah. Tapi ini sebagai bentuk preventif kita agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, si ahli waris dari debitur tersebut tidak terbebanin. Oke guys, kalian punya cerita nggak atau punya pengalaman nggak seperti yang gue ceritakan tadi? Silahkan komen di kolom komentar. Thank you. Wassalam.